Untuk acara selanjutnya, acara inti yaitu ceramah kesehatan yang akan disampaikan Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Kalau memang nanti ada waktu, kita diberi kesempatan untuk tanya jawab. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu Saudara sekalian, para alim ulama, tokoh masyarakat, ya, Ketua Takmir Masjid Bapak Jai Nur Rafiq yang luar biasa beserta panitia semuanya, jamaah masjid Babu Salam dan masjid-masjid yang ada di sekitarnya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang sehat, semangat dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim, ya, kemudian bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa saling sharing, berbagi, saling menguatkan. Mudah-mudahan jamaah semuanya ini kedepannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah berkah dalam hidupnya, dan mudah-mudahan segera bisa umroh dan haji semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya insya Allah, termasuk kita ini. Baik, Ibu Saudara sekalian, saya masuk di sini itu imun tambah meningkat, tambah sehat, tambah ayem, ya. Meskipun saya ini roadshow luar biasa, ya. Kemarin dari Palembang terus langsung ke Mandalika, Lombok, ya. Kemudian langsung ke Jogja, Sragen, Lamongan, sekarang, ya, di sini, besok nanti ke Bali, ya. Kemudian ke Jakarta lagi dan lain sebagainya. Ini roadshow terus, ya. Tapi begitu lihat jamaah yang ada di Babu Salam ini langsung, wah, imun saya langsung 2000%. Karena kerukunan, kekompakan, ya, semua dilakukan dengan hati, ya, itu kuncinya, dengan hati, dengan keikhlasan lillahi ta'ala, karena ridha Allah semata, ya, ini penting, itu di situ. Makanya saya ini bisa melihat orang-orang, karena saya hampir 30 tahun ini berkutat dengan orang-orang yang sakaratul maut, ya. Saya di bagian penyakit kanker stadium lanjut, ya. Jadi yang masalahnya itu A sampai Z, ya. Kemudian bukan hanya pasiennya, keluarganya juga banyak sekali. Nah, itu yang saya hadapi, sehingga saya itu kalau kadang-kadang kalau visite itu, ya, suster saya visite, langsung suster ngerasani, waduh, malaikat Israel. Padahal tugas saya adalah bagaimana menghilangkan penderitaan. Palium itu dari kata paliatif itu dari kata palium yang artinya jubah atau mantel, melindungi seseorang dari panas dan hujan. Dari sisi kesehatan itu melindungi seseorang dari penderitaannya. Nah, penderitaan seseorang itu ya dari fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Kalau mengobati seseorang itu harus 5 aspek itu harus diobati semuanya. Seringkali tidak berhasil karena hanya mengobati jasmani dan rohaninya aja. Padahal ada sosial. Kumpul-kumpul ini sebetulnya obat, ya. Kalau panjang kumpul-kumpul seneng itu obat, ya. Itu ternyata sel itu menjadi remodeling, sehat kembali. Yang menyebabkan sakit itu gara-gara di rumah diketai istri itu. Ya, makanya kalau ada bapak-bapak itu kena diabetes, kena stroke, kena jantung penyakit, itu biasanya istrinya kereng, biasanya itu. Kakean ngatur, ya. Jadi kuncinya sehat itu panjenengan bahagiakan suaminya. Itu. Saya lihat ibu-ibunya ini wajahnya sudah surgawi, ya. Alhamdulillah, sudah bagus, ikhlas. Cuman itu aja, ojo kakean ngatur suaminya.
Itu berdampak berat. Panjenengan sendiri berisiko kanker karena jengkel. Terus yang termakan pertama kali adalah lututnya. Lutut itu karena kortisol, karena panjenengan Jadi kalau ada ibu-ibu yang lututnya bermasalah, itu biasanya mangkelan, ya. Lah, mangkel yang terutama itu kepada orang terdekatnya, yaitu kepada suaminya. Kalau pengen sembuh dari penyakitnya itu, bahagiakan suaminya. Demikian juga suaminya harus bisa membahagiakan istrinya. Itu kuncinya di situ. Makanya saya dengan nyonya saya itu sering minta maaf, ya, saling memaafkan. Wal afina anin. Begitu panjenengan ya wis gak apa-apa. Itu selnya membaik semuanya. Ya semuanya selnya menjadi utuh, bahagia. Ya. Seperti panjenengan ini wajahnya kan wajah-wajah bahagia, ya, ya. Masih ono cicilan nggak masalah, tapi tetap ya. Orang bahagia itu seperti panjenengan. Kok tahu Pak Agus? Saya ini kan bisa lihat yang senden-senden itu biasanya tulangnya bermasalah. Karena yang orang yang dendam tidak enak belum bisa legowo, itu mesti tulangnya dulu ya yang kena, ya tulangnya yang kena. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bisa kelihatan orang itu dari kuncinya kalau sehat itu hatinya, pikirannya positif, hatinya bersih, pikirannya positif, ucapannya bagus, actionnya bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang namanya sehat, ya. Kalau dari sisi fisik aja itu bisa kelihatan orang sehat itu 5 saluran. 1, keringat harus lancar. Makanya jangan males olahraga. Ya, olahraga apapun yang sesuai dengan moodnya, tidak usah ikut-ikutan. Ya, tapi sebetulnya sholat yang khusyuk itu sudah olahraga yang terbaik. Ya, yang pertama. Yang kedua, kencingnya harus lancar. Kalau bapak-bapak ini kencingnya nyandet-nyandet, itu hati-hati prostat. Ya. Kenapa kok prostatnya kena? Itu karena jarang keluar, jarang dikei. Itu bojone medit biasanya. Bojone medit. Kurang dermawan, ya kan? Kurang dermawan. Wes gak dikei digetak pisan, akhirnya seret langsung jendul. Ya itu menyebabkan prostat. Ya. Kalau wah-weh itu aja insya Allah lancar, ya. Iya. Wis gak tahu ketemu suwe teko njaluk digetak pisan, langsung sret gitu langsung ya. Lah. Ya itu kencing. Karena dengan kencing aja bisa ketahuan. Kencing yang normal itu biasanya bening, bagus. Lah ini kok budek, hati-hati ya. Ini kok berbuih, kemungkinan diabetes. Ya kan? Diabetes kan gitu. Kalau agak merah kemungkinan batu ureter, batu ginjal atau apa dikandung kemih, bisa kelihatan dari itu kelihatan. Demikian buang air besar. Yang ketiga, buang air besarnya itu harus lancar, ya. Buang air besar yang normal itu ya biasa keluar, tapi ada yang mencret, ya, ada yang dengan lendir darah, hati-hati, itu kelihatan. Makanya panjenengan satu nikmat yang bersyukur bahwa buang air besar kita itu lancar. Karena kita tidak pernah buang air besar terus bawa gunting. Sing mutul itu sopo? Kan tidak pernah panjenengan bawa gunting mutuli itu. Tidak pernah. Allah yang mutul. Ya. Jadi nikmat panjenengan dubur bisa seret itu Allah. Kadang-kadang orang nggak bersyukur. Ya. Kalau coba dubur panjenengan mengo terus, panjenengan tidak bisa. Dijak rapat, dijak ngowes bareng, ngowes gak iso mencret. Ya, nah ini. Kadang-kadang panjenengan pas begitu plung terus modul, alhamdulillah. Kadang-kadang ditontok legone. Wes gak bersyukur legone rek. Yang modul ini Allah. Ya, itu. Kalau lendir dengan darah diobati seminggu kok enggak sembuh, kemungkinan apa? Kanker usus. Hati-hati. Jadi ada orang itu kesehatan itu ada warning kok, ada kodenya gitu loh. Diabetes, aku tidak pernah kencing malam, ternyata kencing malam 2-3 kali, stres diabetikum. Kalau kembali ke masjid, minta tolong kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min. Begitu
matur kepada Allah, langsung stresnya terata. Jadi orang yang stres, yang bermasalah itu biasanya jauh dari Allah. Makanya obat yang manjur adalah istighfar. Ojo ke susu ke dokter, benahi hatinya, karena sumbernya adalah di hatinya ini. Gitu loh. Hati begitu istighfar, hormon yang stres ini tadi, yang kortisol dan itu langsung mandek. Ya, apalagi dibaca zikir, baca sholawat, itu langsung endorfin yang keluar, hormon kebahagiaan, sehingga sel ini tidak jadi sakit. Jadi sel sakit itu ada prosesnya. Makanya jangan alergi dikritik orang. Gitu loh. Aku kok awakku loro kabeh, istirahat toh supaya selnya recovery. Duitku kok angel, sedekah kan. Nanti diganti sama Allah. Teman-temanku kok lungo kabeh, rubahan sikapmu. Akhlakmu perbaikan. Gitu. Jadi ada warning, sel prakanker menjadi kanker itu butuh puluhan tahun. Ya. Jadi ada warning gitu. Ada alarm, termasuk pandemi ini. Pandemi itu salah satu bukti cinta Allah kepada kita. Ini panjenengan orang-orang masih dicintai. Kan banyak yang sudah tidak ada. Seperti teman-teman sahabat saya tidak ada, sudah banyak yang tidak ada. Profesor, kompresor, provokator, 19 kabeh. Langsung gak ono virusnya langsung kick mati. Ya. Imun itu sangat individual. Tidak ditentukan oleh badannya, tidak, itu ada di dalam tubuh. Dan imun itu seperti iman, naik turun gitu. Makanya harus dijaga. Ya, termasuk kumpul, seneng gitu. Orang yang meneng itu lebih berisiko daripada orang yang ngomong. Tadi ya, makanya sholawatan tadi itu oksigen banyak masuk. Orang yang meneng ini cepat mati. Ya. Karena kan meneng batin oksigen nggak masuk, stres terus bayang nong ini nek mulai opo diseneni maneh dan lain sebagainya, itu langsung ya. Nah ini ibu-ibu kuncinya bahagiakan. Ibu yang masuk surga pengen sehat, tidak penyakitan, bahagiakan suaminya, beri makan yang enak-enak. Kadang-kadang di rumah dikai kolo, baik tambah meneng, nang masjid melakune alon, ini stres ya. Itu kelihatan dari jalannya, itu kelihatan ya. Makanya disayang suaminya, ini suaminya. Kalau lihat sepintas ini, rasa-rasanya sepintas dari wajahnya, ibu-ibunya lebih bahagia dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya banyak yang tertekan ini. Ojo gelem Pak ya, bangkit ya. Saya ini ya pagi itu mesti disiapkan nyonya saya gulai ya, duren dan lain sebagainya itu setiap hari. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena mindset saya sudah tak rubah. Ya, makanan itu rezeki dari Allah, tidak ada yang membahagiakan. Makanya ngomongnya yang bagus, ya Allah, tambahi kesehatanku dengan duren ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan duren. Maka sel ini menyiapkan. Kalau durian ini dimakan tidak jadi kolesterol dan lain, tapi justru jadi energi untuk kita bisa berkarya, beribadah dan lain sebagainya. Sehingga makannya enak, alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau sing kedonyan tadi ya, wedi kedonyan, khawatir, kuncinya kan khawatir tadi ya. Tinggo ya apa nek tak pangan ku gek terus mari ngono kik. Akhirnya durian tidak dimakan tapi diambut tok ya. Diambut. Kadang-kadang nek pengen didilat gitu. Ya, itu hidupnya tersiksa ya. Makanya tidak usah takut dengan makanan ya. Penyebab sakit itu stres oksidatif. Itu dari banyak pikiran dan kelelahan. Ya, makanya pikiran dekatkan sama Allah, pakai zikir, baca sholawat, dinikmati tadi baca memang suaranya sama itu pakai hati. Kalau sudah pakai hati itu sudah top itu sudah, ya, makanya barokah, ya barokah. Jadi baik belum tentu barokah, ya. Makanya ada orang sukses, bahagia, tapi belum bisa menikmati hidup karena dia berkutat dengan penyakitnya itu tadi. Nah penyakit kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena nggak holistik. Ditangani jantungnya, ginjalnya bermasalah, ditangani bermasalah, livernya kena, ya dan lain sebagainya. Kenapa tidak holistik? Makanya saya sekarang memperdalam psikospiritual.
Orang dengan kanker pankreas yang sudah luar biasa, tak kasih obat yang paling top, mulet terus, mulet tidak karu-karuan. Begitu kena istighfar, zikir, sholawat, tertidur dia. Itu namanya activity spiritual quotient. Makanya mulut panjenengan ini jangan sampai lepas dari menyebut nama Allah, menyebut yang baik-baik, ya. Karena semua selnya remodeling, jadi ke tengah semuanya. Coro kanker itu langsung diem deh, berhenti. Karena tertutup dengan imun yang dahsyat ini tadi. Itu namanya psikospiritual. Nah itu tidak ada ya, orang yang ngeresepi gitu. Orang rata-rata pil. Saya mesti 2. Ada obatnya, lebih banyak vitamin ya dan lain sebagainya. Vitamin mineral. Yang kedua adalah istighfar, zikir, baca Al-Quran, tahajud ya. Tapi di dalam resep. Jadi kalau ditaruh di apotek, apoteknya bingung, iki opo, iki gak ngerti ya. Apalagi sing petugasnya iku kedonyan kabeh, iki gak ngerti. Padahal obat yang manjur adalah ya ini tadi. Ya. Kenapa? Karena langsung begitu panjenengan istighfar, zikir itu kolesterol langsung turun, tensi langsung turun dan lain sebagainya. Nek obat itu simptom, tapi kausa ada di hati. Ini kuncinya di situ. Lah saya ngobati kausanya. Kausa ada di hati dan pikiran. Mindsetnya rubah. Ya. Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Pandanglah kejadian selalu dari sisi positifnya. Jadi penyebabnya sakit yang banyak ego kita. Kita terlalu egois, ya. Padahal orang bahagia kalau dia bisa membahagiakan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Belajar menerima pendapat orang lain. Jadi kalau orang bicara baik, langsung pujian, setuju aku. Yes, oke, semangat. Kalau disuruh mengerjakan yang bagus, tolong kerjakan. Insya Allah, mantap. Kadang-kadang kan enggak gitu. Tolong ini kerjakan. Kaiso, angel, repot, sulit. Nah, negatif deh, ya. Jadi hati-hati, ucapan yang negatif ini menghantam dirinya sendiri. Nah, makanya kuncinya kalau panjenengan paling enak kan tas itu isinya amal soleh. Jadi takwa, akhlak mulia dan sedekah. Isinya amal soleh, menolong orang, helpful, ya. Makanya orang yang begini, kalau begini dia rezekinya tertutup. Yang bagus itu begini, ya. Karena apa? Mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, apa yang bisa saya berikan. Mengapa? Saya sudah dititipi sama Allah. Panjenengan sehat ini triliunan, dikasih sama Allah sehat itu loh triliunan. Kok disakit-sakit sendiri? Kok tahu Pak Agus? Nah kemarin ada orang nggak bisa berdiri harus duduk karena lututnya sudah diganti dengan lutut palsu. Ya, satu lutut ini 150 juta. Kalau 200 juta. Kemarin teman saya karena pusing terus ya, karena dampak pandemi, dia di rumah terus istrinya ke pasar bolak-balik, dia ketakutan sendiri, kecemasan, ketakutan yang berlebihan itu merusak daripada otak. Sehingga mengeluarkan hormon negatif semua. Kolesterolnya kena, diabetesnya muncul, kena batu empedu ya. Ternyata di otaknya itu pembuluh darahnya cemet. Jadi kalau orang stres itu selnya cemet. Lah ini harus dipasang stand di tengah-tengah pembuluh darah itu supaya dia bisa ngalir lagi. Itu satu stand 200 juta. Coba bayangkan. Jadi stand itu bukan hanya di ginjal, di jantung, tapi ada di otak. Makanya berpikirlah yang positif, ya, otak yang positif dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Kalau ada orang tanda-tanda sudah sulit gerak, itu HPA sistemnya terganggu ini sudah. Yang keluar hormon negatif semuanya. Ya, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda keder. Sekarang sudah mulai banyak yang keder itu. Karena stres yang berlebihan. Kalau 70 tahun, 80 tahun wajar, degeneratif. Itu pun saya tetap bisa memberikan obatnya supaya dia pulih lagi, ya, gitu. Tapi ini 40 tahun banyak yang keder. 40 tahun masih kerjanya masih oke, keder. Saya tanya, apa Mas tangannya keder? Bojoku kuwereng Pak Agus. Langsung saya ngomong, ya ijono ae Mas sing nom-nom iku loro akeh, ya oleh akeh kan gitu. Ngapain kereng-kereng? Ngapain panjenengan ngatur-ngatur? Kena sendiri panjenengan.
Coba sekarang mindset kita bahagiakan, karena saya sudah dititipi triliunan ini. Kok bisa Pak Agus? Lah kalau pasien saya rata-rata sudah metastase ke paru dan lain sebagainya, ya, ke otaknya, operasi ke yang lain tempat. Itu harus dia pakai tergantung oksigen. Nah 2 oksigen 1 hari aja, 2 oksigen 1 hari itu butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun, maka kurang lebih 100 miliar. Coba, panjang tidak pernah ditarik belas, ya, gratis, belum yang lain-lain. Kalau panjang pasang ring di Singapura, itu 1 ring 150 juta dan harus cash. Jadi panjang bawa koper, isinya harus uang. Kalau tidak gitu tidak dikerjakan. Nah, tidak bawa itu ya langsung kick budal, ya. Makanya hati-hati jantung. Lah jantung ini baik kalau kita ngomong, kalau kita aktif, jangan diem, ya. Terutama kalau hatinya ndak enak, karena kadang-kadang jantung itu naik turun. Padahal harus siap isosorbit di nitrat kalau yang di atasnya. Tapi kan kadang-kadang ndak kober. Obatnya adalah batukkan, ngomong batuk. Itu jantung menjadi aktif lagi. Banyak-banyak nek dirasani orang gak enak, ndak usah dimasukkan hati, watuk ae. Kalau zaman pandemi dulu orang batuk bahaya, betul? Kalau saya kan pakai masker, saya tidak pernah nyapa sama orang lain. Kalau dijajari staf itu, kalau dulu omong-omongan karena memang tidak ada. Begitu pandemi kan tutup, ini rangkep 4 terus pakai kerobot datang jangan. Nah daya watuk langsung ini, wedi, ya kan gitu. Nah sekarang sudah tidak ada. Justru batuk itu mekanisme untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru dan lain sebagainya. Jadi batuk aja, ya. Karena yang paling berdampak itu adalah jantung kita. Apalagi makanya dengan sujud, dengan ruko, itu darah 4,5 liter langsung ke jantung. Kan kuncinya oksigen. Tubuh ini yang penting oksigen sama air. Banyak oksigen tidak ada sudah. Makanya waktu itu badai sitokain kenapa? Tertutup di paru-parunya sini. Dan bukan paru-paru yang atas. Kalau atas tidak ada masalah. Ini langsung di alveoli, tingkat yang paling bawah. Jadi tidak bisa mekar paru-parunya. Makanya pada waktu kalau kita lihat suara paru-paru ngik, itu kemungkinan asma karena bisa masuk keluarnya sempit. Jadi bunyi ngik kayak seruling gitu. Wik. Tapi kalau grek itu biasanya ada lendirnya. Biasanya orang ini perokok. Kalau COVID ya apa? Tidak ada, langsung gitu, mati. Makanya pada waktu pandemi fatigue di mana rumah sakit penuh semua, saya kan masuk. Apa Pak Agus stres karena kan saya melihat sendiri di depan mata itu hampir 30 sampai 50 orang tiap hari meninggal pada waktu puncak-puncaknya. Jadi turun dari mobil langsung kick mati. Baru daftar gini balik langsung kick mati. Apalagi dia cemas, takut, itu langsung badainya datang, ya. Jadi bolak-balik kaki-kaki ya. Medeni, ya. Wong staf saya juga 50% terpapar. Nah, sekarang ini next masa endemi, nggak usah stres. Makanya semangatnya sudah oke, optimis, ayo fokus lagi. Fokus bagaimana? Ibadah. Visi hidup kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La ucita penting manusia kecuali menyembah. Nah, menyembah itu apa? Ibadah. Lah ibadah itu apa? Salat. Makanya segala persoalan kembali kepada salat. Wasta'inu bisabri wasshalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadi karena sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Sabarnya sudah dilatih kita. 2,5 tahun pandemi tidak boleh kumpul. Masa bisa kumpul gini? Kan tidak boleh. Masa 2,5 tahun itu kalau pulang ke rumah, karena kan pakai baju penuh virus ini, ya. Terus kantor rumah sakit rumah. Diangkit malu masuk rumah enak, tidak bisa. Istri sama anak saya sudah mbak semprotan. Jadi saya pulang itu seperti koyok coro. Jadi di stop langsung disemproti, terus kuabe. Saya tidak bisa apa-apa. Wong ini demi untuk kesehatan saya dan keselamatan
keluarga saya. Pakai baju dilepas, keramas dulu baru ketemu. Saya lakukan, saya terima dengan ikhlas. Karena ini sedang diuji sama Allah. Qanaah namanya. Makanya bahagia itu 3, berusaha dicintai Allah. Lah Allah itu cinta kalau kita saling mencintai sesama. Jadi makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu besar, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Apalagi ucap baik. Positif ada gini-gini, setuju aku, oke. Besok dikirimi sego kerawu, ya kan? Yang satunya gini, bu, gini, oke, dikirimi sate. Panjang ucapannya bagus 30 kali, saulan gak masak belas. Dikirimi terus, saya ini bolak-balik, Pak Agus, durene tak taruh di ya Pak Agus apa kate lho Pak Agus aku panen melon Pak Agus ayam kodok Pak Agus, terus. Kenapa? Saya menganggap semua orang itu positif, baik. Dan orang yang memberi saya, insya Allah pasti balasannya akan bertambah terus. Ya, beritanya umroh, haji dan usaha saya. Karena saya selalu mendoakan semua orang. Sama dengan pandemi, saya kan berdoa, ya Allah masyarakat Indonesia yang terpapar COVID berilah kesembuhan, kau angkat penyakitnya. Ya Allah masyarakat Indonesia belum disiplin protokol kesehatan, berilah hidayahmu. Ya Allah masyarakat Indonesia yang belum vaksin, berilah ilmu, pemahaman, keberanian dan kemauan untuk vaksin agar punya benteng, kenal, gitu loh, kenal. Kalau tidak kenal repot. Nah alhamdulillah dengan kebersamaan kita, dengan doa kita, sedekah panjenengan, Allah menyelamatkan. Ya. Jadi Innamal usri yusra, innamal usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Jadi ada kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali. Ini janjinya Allah. Janjinya Allah tidak ada meleset. Makanya kalau bikin hidup yang enak ya bisnisnya dengan Allah. Allah kan nawari, bisnisnya ambil aku, seleno duitmu nang aku, pasti tak ganti. Jelas, ya, enak untuk ngurusi masjid, ngurusi anak yatim dan lain sebagainya. Jelas. Sekarang kan banyak orang karena kedonyan itu, ya, duit pikiran. Makanya kalau nyeri kepala, ya, nggak beli kepala separuh, itu keluhan migrain namanya. Itu pikirannya duit, proyek, ya apa ngentit, ya apa marap, itu pikirannya ngentit, untung, itu mesti nyeri separuh. Kalau vertigo, ya, vertigo ini pernah terpapar COVID, ya. Tapi kalau begini, ini ngamuan. Mesti emosional, orang gini nih, emosional. Ya, apalagi di kantor kok bapak-bapak kok suka marah-marah. Itu biasanya di rumah takut sama istrinya. Itu cirinya begitu, dia melampiaskan pada karyawannya. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja, itu hidupnya tertekan dia. Ya. Nah, sekarang itu yang banyak itu begini. Apa Pak Agus? Duit entek. Makanya sedekah, nyemplungi masjid, ya, dan lain-lain gampang. Hidup tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri. Makanya jangan ngarang-ngarang. Kok kayak gini? Kan banyak penyakit psikosomatik. Sehingga kenanya apa? GERD, lambungnya kena. Jangan ngeremehkan lambung. Kenapa kok lambung tidak sembuh-sembuh? Lah tidak minum obat penenang. Minumnya ngurusi asam lambungnya meningkat karena stres. Ada unsur lagi, imunmu sedang turun. Minum obat penenang, kamu istirahat, ojo mikir sing aneh-aneh, selmu recovery. Apalagi dipakai untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya pada waktu stres saya HP tak tutup, saya buka Al-Quran. Al-Quran itu asyifah, hati tenang. Kuncinya adalah ketenangan. Hidup itu ketenangan. Dan ketenangan itu ke masjid, Al-Quran, zikir, baca sholawat, tenang mesti. Kalau tenang kan pikirannya padam, enak. Makanya orang-orang kenapa kok banyak hidup gak enak? Karena dikendalikan oleh setan gepeng itu, ya. HP itu kan setan gepeng, ya. Setan gepeng itu, ya. Ya. Tetangga saya itu kemarin ke kantor, HP-nya carry, balik. Kalau istrinya carry gak balik dia, suruh naik Gojek, ya. Ini sudah kebablasan semuanya. Jadi yang kedua adalah sehat, fisik, jangan malas olahraga, ya. Apalagi saya dengar di sini lansia-lansia itu mau diadakan litenkung, itu bagus, ngatur pernapasan. Makanya kalau napas pada waktu narik baca subhanallah. Subhanallah, kesehatan dari Allah, disyukuri maka akan ditambah. Jadi kalau pulang dari ngaji gini, pulang subhanallah.
Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sudah pulang sampai ke rumah, nggak ada penyakit datang karena selnya semua bergerak positif, gitu loh. Sel kanker aja bisa diem dia, seizin Allah. Stop kamu diem, namanya dorman. Makanya ada orang sakit kanker kok membaik, itu kankernya nggak hilang, dia tidur, selnya itu tidur. Karena ini tadi sebelahnya ini. Tapi kalau ribut iki ya apa, iki kok ngene anu ngene terus pokok kesusu dan ngombe obat ayo obat apa mengeluh terus, maka selnya lemah dan ini menyebar. Jadi percuma obatannya karena tidak holistik tadi, hatinya tidak. Begitu dia hatinya acceptance, iya aku sedang diuji sama Allah tapi aku harus semangat, makanya tak pakai untuk ibadah, sholat tahajud, aku baca Al-Quran, selnya kuat semuanya. Semua pengobatan ini berhasil deh. Karena obatnya mengena maksimal, selnya yang sakit ini juga diem. Coro anu diantem, ya diantem bukan hanya jab tapi mungkin hook dan lain sebagainya, sehingga langsung kelengernya ini terus panjang istiqomah gitu. Nah itu makanya kenapa banyak kanker-kanker relapse, karena dia lengah, tidak istiqomah tadi. Begitu istiqomah dia bisa berjalan lama. Makanya saya ada penyakit kanker stadium 4 sudah ke semua tulang, itu bertahan 22 tahun. 22 tahun saya tambahi zikir sama istighfar sama tahajud. Salat malam itu jangan dianggap remeh. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dahsyat itu. Itu namanya activity, spiritual cohesion. Itu aktivitas, sel itu bergerak. Sel itu dibawa kendali Allah. Bukan dokter, bukan kemo, bukan. Ya. Allah yang mengendalikan. Kamu minta tolong sama aku, diem deh, tidur. Makanya kalau dipakai untuk masjid, diimbangi dengan itu, bertahan lama. Tapi yang dia protes, tidak bisa nerima, kok aku ngene-ngene, amblas. Masih stadium 1 amblas. Ini stadium 4 dablek. Orangnya dablek. Makanya rodok dablek titik itu api. Orang gendengnya kan kadang-kadang sehat, ya karena tidak sensi. Kita ini kadang-kadang egois, pengen dirinya menang-menangan, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya panjenengan merasa hebat, merasa bisa mengendalikan ini, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Hati-hati, kan sudah digambarkan. Kok tahu Pak Agus orang ego? Ya kita coba naik foto, cekrek, kan yang mesti dicari gambarnya dia. Masa ada lihat gambarnya orang lain? Nah gambarnya apik terus kirim ya, share. Nek elek terus hapusen niku cepetan hapusen. Foto mana? Padahal orang yang baik itu biasa. Dia kan enggak gumunan, enggak gelonan. Semua Rasulullah selalu proporsional. Itu loh hebatnya Rasulullah. Kamu jangan berlebihan dan jangan putus asa. Ada yang maha segalanya. Ya. Orang yang bagus nek fotone masih elek apik, gak apa-apa, kirim menae. Ya ono sing ayu, ono sing elek. Gak apa-apa. Wajah aja loh. Kalau hatinya bersih seperti ibu-ibu yang ada di Babu Salam ini, kan bagus. Wajah cemerlang ya, karena hatinya tidak ada penyakit hati, iri, dengki ya. Aedes muter itu angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Isinya selalu istighfar terus. Makanya obatnya kan istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolonganmu. Dahsyat loh istighfar itu. Perintah Allah dan dicintai Allah. Jauhkan dari siksa api neraka, ditambahi rezekinya, ya. Dan setan putus asa. Ya kan? Sayangnya di Indonesia kan sudah tidak ada setan, manusia ini sudah di setan kabeh. Kalau di sini, kalau ini surgawi semuanya. Yang bermasalah biasanya kalau duduk sendenan terus nang buri delik, ya sikile seronjor, itu berarti mangkelan nih. Orang itu mangkelan ya. Nah makanya sekarang ayo belajarlah memaafkan. Kalau ibu-ibu kenapa surgawi? Isinya penuh syukur. Ditakoni ini, terus pun ibu kabari, alhamdulillah. Masa dia sakit dengkule, tidak pernah sambat. Terus pun ibu dengkule, alhamdulillah, tambah abu mbak, tambah.
Pas yang ketawa ini oksigen masuk, otomatis HDL-nya naik, LDL-nya turun, jauh dari penyakit jantung. Apa sih kalau jantung kita bermasalah? Kopi, minum kopi. Kopi itu punya efek dua. Satu, jantung berdetak baik. Kedua, dia ada diuretik, kencing. Jadi beban di jantung ini tidak berat. Terus ditambahi zikir, istighfar, baca sholawat. Lepas dari penyakit jantung, ya kan? Untuk menguatkan jantung yang satu lagi adalah apa? Coklat. Makanlah coklat, ya, sekali tempo itu menguatkan jantung. Yang ketiga adalah kacang. Kacang itu menguatkan jantung karena di situ ada zat namanya arginin. Asal tidak boleh lebih dari 1 gegem. Nek 1 black itu cekot-cekot. Ya, jadi tidak ada berbahaya selama makan itu menirukan Rasulullah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Nek kamu makan enak-enak sate gulai, imbangi dengan olahragamu supaya berkeringat. Kalau kamu berkeringat itu lemaknya luntur, gitu loh. Minumnya air hangat. Yang salah itu makan sate, makan gulai, minumnya es teh. Lah salah itu, menggumpal dia, minumnya air hangat. Jadi di satu sisi makannya enak, di satu sisi untuk menetralisirnya. Gitu loh. Gitu loh. Ya. Jadi syukuri, nikmati, batasi, imbangi. Wong temen saya itu beli durian 5, dia makan. Besok cek kolesterol, enggak naik kolesterolnya. Kenapa? Lah ngajak konco-koncone. Jadi konco-koncone sing makan, ya. Kolesterolnya sing naik ya koncone mau. Ya, jadi orang yang bermasalah dengan kesehatannya itu biasanya nek mangan delik-delik dhewean. Gak tahu nelaktir koncone belas. Ini orang bermasalah. Soto jeroan dimakan sendiri, itu serakah. Ya. Ajak temannya supaya dia senang. Sweetness, bahagiakan, pasti bahagia. Tidak akan naik karena bahagia. Sel ini yang keluar positif semua, gitu loh. Tapi kalau mangkel, nggak enak, nggak cocok, itu awal dari penyakit. Makanya itu, makanya belajarlah memaafkan. Ya, ibu-ibu kan memaafkan, maafin ya bu ya, sama-sama nggak apa-apa. Makanya orang yang baik itu mesti biasanya bibirnya lebar, ya. Nah bibirnya kan tidak ada orang terus putih buku, alhamdulillah, tidak ada. Nek mau cucu belum, mesti Allah. Nah, mengelut, tarik nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur tak tambah. Ya, karena itu tadi triliunan. Nah telinga aja. Staf saya itu tidak bisa mendengarkan, harus pasang alat 400 juta. Alat kecil dimasukkan di sini. Kalau onderdeelnya rusak itu 170 juta. Karena dia yang ngomong, Pak Agus, ini putra saya yang baru saya berikan seninya. Nanti mobilnya mas, itu tak masuk no kupingnya anakku. 400 juta. Kemarin ada salah satu mantan bos. Ininya sakit, trigeminal neuralgia. Jadi saraf nomor 5 itu nyenggol di tulangnya, di otak sini ada tulang di daerah sini, ya nyenggol. Itu matanya gini, keter ini, sakit. Terus dia sembuh. Mas kok sudah sembuh? Sing operasi teman saya, ya teman saya. Piro? 50 juta ya. Oh 50 juta Pak Agus, kijang siji. Jadi 350 juta. Hanya dibor di sini terus dimasukkan spon untuk natai sarafnya ini tadi. Bukan sponnya kursi, ngawur. Ada spon khusus. Terus ngambil sponnya kursi taruh sini, ya mati kik ngono panjenengan infeksi. Ada spon khusus dibor sini, sarafnya ditatai tok. Waras langsung bisa ketawa sendiri. Coba bayangkan. Ilmu itu luar biasa. Sama dengan orang, makanya ilmu itu kata Rasulullah, kalau pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat juga dengan ilmu. Orang ngangkati batu dari kali ke atas paling banter 100.000, 150.000. Tapi nek ngambil batu diginjel 50 juta, ya. Tapi yo gak iso diogrok-ogrok ngene, gak iso. Dipakai alat khusus, itu loh ya. Jadi canggih luar biasa. Sekarang ini ada ilmu yang terbaru yaitu terapi gen.
Ini masih perdebatan tapi sudah terjadi. Orang sakit leukemia, ya, gennya diambil. Gen itu yang membawa sifat dalam tubuh kita. Nah, stres, pikiran, ya, itu mengantem DNA. Itu yang kenapa sekarang kanker melejit luar biasa. Nah, di luar negeri itu ada 600 profesor semuanya, ya, profesor. Kalau saya kan kompresor, ya, tapi pasien saya profesor banyak, ya. Jadi kompresor ngobati profesor. Jadi wala-wali zaman. Itu gennya diambil, dirubah, dimasukkan lagi, sembuh deh. Sekarang panjenengan sing baru tahu kan tingkat apa? Stem cell, ya kan? Diambil dari jaringan. Ini enggak, gennya dirubah. Sing sakit leukemia itu. Jadi itu. Lah, daripada itu, timbang kita angel-angel biayanya mahal. Jadi pengobatan yang benar adalah pencegahan. Dan pencegahan itu adalah melawan dirinya sendiri. Ojo males gerak, ya, jangan males ke masjid. Makanya action, dilawan setannya itu. Jangan kalah. Makanya hati kita ini jangan putus hubungannya dengan Allah sedetik pun sehingga setan masuk. Itu caranya di situ. Makanya ini pengajian yang luar biasa. Ya, sehat fisik, jangan males olahraga. Olahraga yang penting moodnya harus seneng. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau pandemi kan ikut-ikutan. Menek genteng, gue kasur kabeh menek genteng. Nyari sinar matahari pagi. Justru sekarang ini sudah bagus. Kenapa enggak sinar matahari pagi? Ternyata imun orang Indonesia itu di bawah standar. Karena kurang memanfaatkan rezeki nikmat dari Allah, sinar matahari, ya. Kenapa kok enggak kena sinar matahari pagi? Lah pakai lengan panjang. Yang bagus itu petani-petani yang ada di desa, garap sawah, enggak ada baju beligung. Itu yang benar. Paparannya kena luar. Lah orang kita kan takut panas, takut hitam, ibu-ibu pakai kerubut, terus maring goes ndelik nang isore wit. Ya mana kena, enggak kena. Takut nek wajahnya nggak glowing, gitu. Wong wajah glowing itu bukan dari hatinya. Sering berwudu, sering ibadahnya bagus, sering baca Al-Quran. Itu selnya pembaik, muda terus. Gitu. Bukan dari tempelan-tempelan itu bukan. Gitu loh. Itu apa itu? Kamuflase aja, ya. Ya. Kalau yang kamuflase itu biasanya dia tidak sadar bahwa di balik wajah istri yang glowing pasti ada suami yang gulung kuming. Gitu ya. Psikologis ya. Happy ya, hati bersih, mindset positif. Kalau mindset positif itu nggak akan takut. Makan sate, ya Allah, tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan ini. Kita ini ojo lupa komunikasi kepada Allah. Komunikasi kepada saudara boleh, ojo lupa sama owner kita. Owner kita ini tahu, innahu alimum bidzati sudur. Hatimu aja, prasangkamu aja Allah tahu kok. Kok tidak dimanfaatkan dengan matur sama Allah? Ya Allah, tambahi kesehatan dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan, selnya ini sudah menyiapkan. Tidak mungkin akan jadi kolesterol, tapi jadi energi untuk kita bisa beribadah dan berkarya. Sehingga makannya enak. Tapi nek iki mau pikirannya aneh, ya, hatine sik kotor dan lain sebagainya. Jadi sate ini dipegang kok ya apa ya nek tak pangan iki kolesterolku ya apa. Jadi satenya utuh kolesterolnya naik sendiri. Ya padahal satenya utuh. Akhirnya sate ini enggak dimakan tapi dimut. Ya mana bisa menikmati enak, ya. Jangan takut dengan makanan. 20% kolesterol itu dari pikiran dan kelelahan. Stres oksidatif. Makanya minum antioksidan. Nah, tubuh ini sudah dilengkapi oksigen. Apa? Senyum, sedekah, memaafkan. Ya wis gak apa-apa, wis tenang, mikir lagi. Itu selnya langsung bahagia. Itu loh. Itu antioksidan, ya. Kalau lewat sayur, buah-buahan ya boleh. Tapi siapa yang makan buah-buahan sampai 1 kilo 1 hari? Nggak mungkin. Ayo antioksidan yang pemberian Allah ini. Sabar, ya. Itu zikir, baca Al-Quran. Itu antioksidan semua itu, ya. Nah, sedekah. Makanya sedekah itu solusi, ya.
Sedekah kan tidak selalu duit. Senyum, berkata yang baik, ya, edukasi, menjelaskan, banyak sekali, ya, bukan cuma mata-mata duit. Jangan dikira. Tapi kalau memang ada rezeki ya bin amwal, dengan harta, gitu loh. Jadi sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Kenapa kok solusi? Lah itu implementasi daripada takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadzibinal ghaidha wal afina 'anin nas. Itu social intelligence. Jadi besok tamu Allah pertama kali kalau orang itu peduli. Kalau orang itu suka memikirkan orang lain. Kalau orang itu sukses sendiri, oh itu kecil masihan. Kalau dia bisa menyukseskan jamaahnya, keluarganya, teman-temannya, itu baru betul. Kalau dia bahagia sendiri, oh gampang. Tapi kalau dia bisa membahagiakan orang lain, ngalah, itu kan membahagiakan. Sayangnya banyak orang dolim. Lah istri ngomeli suami wis menengi lah, wis ngalah ta. Sik diterusno ae, mumbul man. Terusno maneh mepet maneh. Wis gak iso, wis tembok iki. Sik diomeli maneh mondul, kik mati. Wis dikai kolot, diseneni terus yo mati. Ya, baru panjenengan menyesal. Menyesal mesti di akhir. Makanya itu kita ada warning. Kalau diingatkan orang, oh iya ingat gitu, diluruskan. Seperti pandemi itu kan kita terlalu belok, diluruskan. Ingat ibadah lagi sama keluarga itu. Nah kok suruh pakai masker Pak Gus? Kakek ngomong mangan naik sini, ya. Diingatkan sama Allah, dikandani koncone tidak bisa. Allah, saking Allah cintanya kepada kita. Jadi kalau kita masih diluluskan ini sertifikat, kita tanda tangannya langsung Allah. Jadi orang-orang dicintai. Makanya mulai sekarang ayo kita optimis, ayo kita bangkit, ibadah kita perbaiki, kerja semangat. Kalau sudah pensiunan, loh tapi dia pinter ya, ilmunya banyak. Kan investasi ilmu, gak butuh biaya, gak butuh gaji. Digaji alhamdulillah, kalau enggak saya investasi ilmu. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain. Dan itu amalan utama di dunia. Tapi kalau jadi konsultan, kalau itu menolong perusahaan, kan tidak mungkin pimpinannya mesti gak ngasih rezeki, ya. Tapi yang lebih penting setelah pensiun, kembali ke masjid, kembali ke agama dan lain sebagainya, untuk mengupgrade ilmu-ilmu agama. Nah, karena kita wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ilmu akhirat ini penting, ya. Dunia sudah lulus, sudah pensiun, ya. Tapi akhiratnya ditambah. Tapi dunianya kalau masih ada yang membutuhkan diberikan. Jadi dua-duanya dapat. Nah, mana ada kesulitan? Tidak ada. Kesulitan adalah dari dirinya sendiri. Karena orang itu suka mempersulit orang lain. Permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Ya, kuncinya di situ. Jadi, yuk kita happy, produktif lagi, kemudian sukses kembali. Sukses itu kuncinya akhlak. Orang sukses, maka ibadahnya harus bagus. Kalau sukses, ibadahnya tidak bagus, oh berbahaya. Berbahaya. Makanya tidak usah gumunan, rumahnya banyak, ya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tidak usah gumun. Kalau sebagian hartanya untuk wakaf, untuk mengembangkan masjid, untuk bantu anak yatim, dan itu baru barokah. Jadi kalau baik belum tentu barokah, tapi kalau barokah mesti baik. Robi anzilni munjalamu barokah wa anta khairul mujin, selalu bertambah kebaikan. Dia karirnya naik, anaknya rumahnya bagus, mobilnya ganti-ganti, anaknya makin rajin ke masjid, makin sopan dengan orang. Oh, barokah itu. Berputar terus dia, gitu ya. Tapi terus anaknya tidak bagus, ngantemi orang, narkoba, ya bahaya. Mesti kan, itu kan. Makanya tidak usah, kenapa tidak usah gumunan. Orang itu kok hebat, kan belum tentu. Kalau dia katutan duitnya orang, wah berbahaya, numpuk nanti. Allah yang ngambil, dan Allah ngambilnya setelah semua orang melihat. Jangan dikira panjenengan, wih ku enak irek anu kok kok gak anu. Allah kok gak balas. Oh, balasannya Allah itu maha dahsyat, maha keras. Sudah di TV panjenengan lihat semuanya. Begitu diangkat langsung dijatuhkan. Makanya kalau orang sehat ini matur nuwun nangis, oh ya Allah, aku pengen ridhomu ya Allah. Kesehatanku ini bermanfaat untuk
ibadah saya, untuk menolong orang dan lain sebagainya. Itu. Kalau panjang kesehatan itu untuk bersenang-senang tok, jauh dari masjid, jauh dari Al-Qur'an, ya payah, Pak. Ya, payah. Makanya saya biasa aja, ibu kan senang pesen gini, ojo senang dipuji manusia. Allah ridho enggak dengan kelakuanmu itu. Kan gitu. Jadi saya biasa. Maksud saya mimpin apa enggak biasa. Nah, alhamdulillah Ismon saling mendoakan dan lain sebagainya. Karena teman-teman saya sudah tidak ada semua. Sahabat-sahabat saya yang dulu berjuang itu berat. Saya masih diberi kesempatan sama Allah. Makanya ayo kita. Makanya saya mendirikan namanya KMKM, Komunitas Mencerdaskan Kesehatan Masyarakat. Ayo kita. Ojo kita tergantung dengan obat. Ibu-ibu kadang-kadang kan di pasar mbak tas kresek. Isinya obat. Sama obatmu piro? 5, aku 10. Sip. Loh kan gitu. Ada sekarang komunitas ibu-ibu kumpul-kumpul. Oh aku iso ngendalino bojoku mbak aku kelenger. Wis iso nurut ambek aku. Oh neraka itu panjenengan. Loh, nek panjenengan, waduh, bapake dhisik kok saiki meneng saiki mlakune enak. Oh tak bahagiakno. Pagi telur setengah mateng, siang gulai dan lain sebagainya. Oh bahagia. Nggak akan makan banyak bapak-bapak. Oh, kenapa? Perutnya wis terbatas pensiunan. Kan lambungnya mengecil. Ya. Loh kadang pergi ke manten nih loh ya. Ada apa itu mana? Gulai kambing kan enggak masalah. Lagi nilii ngene tok tamplek. Oh kok iso nonton iku. Mlaku pindah nang kikil ngene arep njokok mangkok. Wong belum tentu ngambil kikil, jek njokok mangkok langsung ditampel. Wis gathik. Arek diuncalno sakarepmu Bu wis mbuh. Akhirnya keluar sama temen-temennya jajan dewe. Wong orang pengen bahagia. Coba sediakan di rumah gulai dan ndak akan banyak tapi bahagia. Nek ngono ya gulene ya nek njupuke akeh ngono. Entekno cepetan. Wis gak sido ditinggal bisa. Saya ini ulang tahun 60 tahun dikasih durian musangking sama nyonya saya. Betul. Durian musangking, alhamdulillah. Pokoknya di rumah saya di sini durian tok. Ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Hatimu yang tenang, dekatkan dengan Al-Qur'an, ya toh. Nangis sama Allah, bersyukur. Happy. Saya menempati rumah 5 kali 15 meter. Wis kecil, isine ngaji bersama. Pada waktu pandemi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ya? Ndredeg kan lu kapan kene iki terus sampe. Kan nanti, kan umumnya orang tua kan banyak komorbid ya toh? Kan gitu. Termasuk orang yang gemuk. Kenapa gemuk itu komorbid? Karena inflamasi kronis. Jadi orang gemuk itu ternyata peradangan kronis. Alhamdulillah di sini tidak ada yang gemuk-gemuk ya, tidak ada. Jadi jangan bangga dengan gemuk, obesitas. Ya, panjenengan gemuk sendiri sebelahnya stunting. Ya, kasihkan energinya kepada yang stunting ini, ya. Makanya harus yang sedang-sedang, proporsional, jangan terlalu gemuk. Makanya minumnya harus air hangat. Air es itu menyebabkan imun turun. Nah cirinya kalau imun turun itu apa Pak Agus? Gatel. Kadang-kadang panjenengan gatel, itu imunnya sedang turun. Kedua tenggorokan seri, nyeri menelan, ada sariawan, itu berarti imunnya sedang turun. Nah kalau ada sariawan maka jangan minum vitamin C, tapi vitamin A supaya nutup lukanya itu. Dikasih vitamin C enggak sembuh-sembuh, itu harus ngerti. Nah bagaimana imun akan tetap naik, tetap bagus, yaitu tambahi vitamin D, ya. Vitamin D ya duit barang. Makanya ibu susah imun turun, template ono Tensoplus warna merah itu plek langsung semangat. Kedua, nah imun turun itu apa? Mencret, gampang mencret. Jadi ada pejabat baru dimutasi bolak-balik ngising, nah, itu stres ya. Karena epitel di lambung, epitel di perut dan di tenggorokan ini paling lemah. Itu tanda-tanda orang itu. Bagaimana kalau supaya imun kita naik? Banyaklah minum mineral. Makanya air zam-zam ya.
terus kemudian air degan, itu mineralnya tinggi. Ada mineral yang paling dahsyat selain air Zam-Zam. Apa? Air hujan. Makanya kalau hujan itu tanaman subur semua karena mineralnya tinggi. Makanya kalau ada air hujan panjenengan langsung ini, sehat panjenengan. Anak-anak kecil kan hujan-hujan itu tambah kuat toh. Kenapa? Sedang enggak sadar kan airnya turun kan tinggal. Itu mineral. Mineral itu 5% yang terkait dengan sistem imun. Vitamin itu 1%. Makanya jangan banyak vitamin. Vitamin banyak diambil 1%, lainnya dibuang lewat kencing. Gitu loh. Mineral itu 5%. Lah kenapa Pak Agus kok mineral? Lah keringat itu mineral. Makanya panjang naik keringetan, ojo dilap, dilaten sih. Mesti asin. Kenapa? Lah itu mineral. Makanya jangan alergi garam. Tapi kelebihan garam itu juga tidak bagus. Semua yang kelebihan itu tidak bagus kata Rasulullah. Kelebihan gula yang tidak bagus. Tapi jangan anti gula. Livermu kena. Kita ini tenaga ini butuh gula. Kan gitu. Kemudian ludah itu mineral, ya. Kenapa kok mineral menyembuhkan? Nah coba panjenengan naik zaman dulu orang belen, karena itu basin. Karena ini kan antibodi dan mineral. Begitu dilapno gini waras, ya toh? Sama dengan salep itu, tapi dari tubuhnya sendiri dilap ini. Nah sekarang kenapa gak waras? Lah didoni, cuh. Nggak bisa, ya toh? Kencing itu juga mineral. Kencing kok berbuih, dikerubungi semut, kemungkinan diabetes kan gitu. Buang air besar itu mineral, termasuk banyak batuk pilek, umbel itu mineral. Jadi kalau umbelen aja dilap, dilaten sih, mesti asin, kan gitu. Jadi tubuh ini Allah itu sudah menciptakan ini paling komplit sudah. Kita sendiri yang merusak itu kita sendiri, ya. Makanya penyebab sakit kan 4, pola pikir, pola makan, pola hidup. Yang meningkat kan kakean pola. Ini banyak. Wah pandemi tidak pakai masker, amblas kan nantang itu berarti, ya toh? Sudah hidup enak, apa HP ini sini pengen kawin maneh, amblas, ya toh? Kan gitu, sing guyu-guyu mesti melakukan. Ya, kenapa kok pengen kawin maneh? Lah males untuk bojone. Ngomel, lagi gak tahu bersyukur. Saya pernah di salah satu bos itu, badannya besar. Terus datang wakil BIN di Jakarta ya. Badan saya dirangkul. Pak Agus tolong Pak Agus titip ibu-ibu itu supaya bersyukur. Ya siap Pak, siap, bintang 3. Terus saya tanya, mana sing namanya si A ini ibunya? Ternyata ibu cuwili. Bapaknya gede cilik. Ini bukti tanda-tanda kalau banyak suami-suami takut istri. Bojone cuwili nih. Loh Pak, istrinya yang itu Pak. Iya, itu bintang 4 Pak Agus. Komandanku itu ya. Kalau di HP itu main gini toh. Enggak. Ya, itu jelas ditelepon istrinya. Ya jelas. Omongannya gak akeh, ya. Ya, enggak. Oleh-oleh, kaiso. Hanya, saya pada waktu panik saya menyonya kan sering guyon. Wih apa? Jeng, iki kok tegang kabeh ngene. Olahraga keringetan. Terus bangun, apa nyapu ae wis. Supaya kita seneng ambek keringetan. Terus bagaimana? Ya ngambil kursi ae, depan wong loro kutang-kutangan. Karena isinya ndak cemas, kan wedi terus orang tegang, ketakutan dalam hidupnya. Makanya orang yang demikian harus dekat sama Allah. Obatnya adalah Allah. Bukan ngobati psikosomatik itu istighfar, introspeksi diri, ibadahnya diperbaiki, waras. Wong ininya yang ngarang-ngarang itu iki, ya. Next. Mas. Jadi self correction, Nah, Muharram ini juga untuk introspeksi diri. Terus merudah menjadi lebih sehat, lebih baik dan lain sebagainya. Reinstall mental, ya. Nah ini emotional wellness saat ini ada bukunya di luar itu ya, supaya hatinya bahagia terus. Nah emotional detox itu ada kekhawatiran, itu apa saja obatnya, ya. Nah life rescheduling lagi, next. Nah stres itu dihadapi karena orang hidup mesti stres, kan tidak pengen stres ya mati.
Ya. Tapi kondisi ini sekarang super stres, global stres. Mulai banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi. Itu yang mendekati pensiun, ya. Gejala post power syndrome. Tapi ada juga yang tidurnya sore, bangun-bangun menjelang subuh. Itu tanda-tanda kuwaregen, ya. Next. Next. Nah, hati macam-macam. Next terus. Nah, ini ya. Jadi ini. Nah, ini HPA hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses. Ini yang terganggu karena tekanan. Ayo ibu-ibu gembira lagi sekarang ya. Sehingga keluar hormon interleukin 6 itu diabetes, kortisol, ini kolesterol dan lain sebagainya. Sampai muncul depresi, demensia, schizofren, stroke, Alzheimer ya, sampai kematian ya. Ayo bapak-bapak sing diem-diem ini gembirakan sekarang. Ojo sering diem gini. Ayo jangan ngomong ya. Supaya ngomong ini oksigennya masuk ya. Next. Nah, ini saya 2,5 tahun seperti ini ya. Jadi kalau masuk rumah stop semprot gini terus. Persis seperti coro ya. Next. Jadi kalau bebas stres dekat sama Allah, hati senang ya, mau minta maaf, mau maaf. Saya tidak gengsi dengan nyonya saya. Maafkan jeng, mas yang salah. Sama anak saya, maafkan bapak yang salah. 60 tahun banyak dosa, bukan tambah benar. Ya. Itu orang yang hebat, orang yang mau introspeksi diri, bukan saling menyalahkan. Orang yang bermasalah itu kalau dia tidak cocok dengan orang, salah. Kalau tidak cocok sama suami istri tidak apa-apa. Aku tidak cocok sama pendapatmu, tidak apa-apa. Dia dari kiri, kita dari kanan. Ayo sarapan bersama. Ya apa solusinya? Fair. Yang masalah itu kalau aku gak cocok ambil iki, yo gak cocok ambil iki, yo gak cocok ambil iki, yo gak cocok ambil iki. Jadi yo gak cocok ambil bojone, gak cocok ambil mantune, gak cocok sama pembantunya. Ya itu yang bermasalah. Ya. Sense of humor ya. Next. Pandemi menuju endemi, bersyukur ya. Ayo tetap optimis, waspada. Yang penting U3. Ayo kita mengupdate. Belajar lagi. Pandemi itu ada pelajaran yang luar biasa. Yuk kita mengupgrade. Yang dulu suka marah-marah jadi lebih wise. Yang sudah pelit sekarang menjadi dermawan. Ya, upgrade, meningkatkan. Kemudian upload. Ya, uploadan kegiatan seperti ini. Ayo rek wis keluar, enggak usah takut-takut lagi. Ayo kita semangat lagi, rukun lagi, guyub ibadah lagi. Kan gitu, ya. Nah, next. Jadi ingin sehat jangan egois, jangan sensi. Ya. Makanya jangan terlalu euforia. Dulu kan banyak orang sebelum pandemi itu gaya, HP-nya baru, suka jor-joran HP. Nek masuk kantor itu seret. Itu enggak langsung masuk, mesti ngambil tas. Terus ditaruh, ngambil HP-nya terus gini. Baru masuk ini gitu. Begitu pandemi ditutup sama Allah, gak ada ini. Parkir sepeda motor diuncalno grobiak terus ini. Stres. Jadi kalau ada ibu-ibu kok melaku di kampung terus ngene kok, itu tanda-tanda stres, ya. Apalagi alon terus tambah bongkok, itu kabeh dipikir itu ya. Anak dipikir, anu dipikir. Jadi otaknya cemet, namanya brain atrophy, ya. Jangan mikir yang teman, boleh mikir tapi jangan kepikir. Mikir yang baik adalah bersyukur dan berbagi. Ya, emosi, membenci, menipu, next. Jadi yang baik adalah memaafkan, mengalah, mempermudah, menolong, membahagiakan. Mulai sekarang diawali dari Babu Salam ini gerakan ibu-ibu membahagiakan suaminya. Panjenengan untuk dunia akhirat kan 3 toh. Sholat oke sudah, puasa oke. Kan tinggal 1, membahagiakan suami. Ayo menunya diganti ojo kulup, daun-daunan tok. Kadang-kadang daun pisang, daun tebu, ya. Sekali tempo daun pintu. Kok atos iki apa daun pintu dikekno. Ya. Bahagiakan suami, panjenengan sehat. Suami pulang kerja rodok sepi. Bunda, proyeknya rodok sepi, Bunda. Awakku loro kabeh wis mumet-mumet kan. Awakku tolong sekali-sekali pijetono apa. Ayo kita buktikan katanya Pak Agus ini. Ya wis ya, Ibu ya. Sabar ya, aku sok mengcover. Aku iso dodolan krawu-krawu barang kok ya. Ayo wis tenang ae, ibadah sing apik ya. Tapi kan enggak semua orang seperti itu. Ya toh?
suaminya, "Bunda aku rodok kesel wis mumet-mumet wis proyeke rodok sepi." Ndang gletak ngono cepetan. Bagine ibuke, "Kesempatan iki mangkane sampean." Nek dikandani nurut, nek wis sepi ya mulih. Ayo kerjasama. Gak usah lama-lama, seminggu mati. Apa lagi yang perempuan sing lemu, pas enak gulune pisan nih. Ya, ayo gerakan Babu Salam ini sudah bagus, ya, sudah bagus. Ayo gerakan membahagiakan suami. Nah, sekarang juga bapak-bapak gerakan tidak boleh egois dan emosi. Setuju ya? Makanya terjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Terus nek ngomong Bapak mani kerja kesel misalnya dinas di luar kota, terus "Bu iki lak malam minggu ta Bu, aku njaluk titik apa?" Ibu aja nolak kesuwen, "Nyonya PNKB." Pasti gak kena prostat, ibu ya gak kena kanker. Kemarin saya ngobati ibu kena kanker sarkoma itu berat. Terus dia bisa umroh, seneng wis bagus. Saya ngulangi dok, "Bu, sebelum muncul ini ibu ndak enak dengan siapa? Dengan suami saya, Pak." Jadi orang terdekat itu nomor satu. Makanya saya bolak-balik mari sholat itu saling memaafkan. Kemarin ya gitu di Pak Agus, aku tulung ono Pak Agus, apa Agus? Ya oke. Tak jalan ke rumahnya, satunya kena stroke, satunya kena kanker serviks. Tidak bisa bangun di tempat tidur. Saya datang, "Loh, yang manggil saya siapa?" "Ya saya Pak Agus." "Loh gini kok sini?" "Iya." "Lah mana putra-putrinya?" "Tidak mau ke sini Pak Agus." Jelas pikiran saya, satu egois, satunya cerewet. Anaknya aja tidak mau datang. Wis tak rumati ngene, dek. Terus gini, "Pak, nanti suatu saat kalau ada enak saling memaafkan." Itu selalu saya pesankan. Karena banyak persoalan dari orang-orang terdekat itu yang tidak enak itu tadi. Itu selnya langsung stres. Makanya ada stres, sel bahagia, ya, sel tersenyum, itu ada semuanya. Makanya di rumah saya ada area healing. Jadi termenung, saya kadang-kadang ngomong sama tanaman saya, kelengkeng saya, duren saya. Itu orang-orang yang jalan, "Pak Agus ngomong besok apa? Mbek kelengkeng." Nah, terus dia saling memaafkan. Saya begitu mau pulang dia gandengan, suami istrinya gandengan, pegang-pegangan tangan. Tapi kan kondisinya terus gak iso ngomong. Jadi kalau wis telat dong gak iso ngomong. Next. Next terus. Jadi sehat fisik, jangan malas olahraga, sing enak ya. Psikologi jangan mikir berat, sosial kumpul-kumpul, kultural, spiritual dicintai Allah. Itu 5E ya. Emotional detox, banyak istighfar ya. Eating well, enggak usah takut makan ya. Silahkan ya, enggak ada yang Allah sudah menyiapkan kok. Kalau makan duren, maka bekasnya itu dikasih air untuk berkumur, maka baunya hilang, kolesterolnya langsung netral. Kalau makan salak, ari-arinya dimakan supaya tidak sembelit. Jadi ya, kalau makan udang, kulitnya jangan dibuang, karena itu yang menetralisir kolesterolnya, gitu loh. Allah itu menyiapkan, tinggal syukuri, nikmati aja. Terus ojo berlebihan. Kenapa? Ilingo koncomu, ilingo dulurmu, ojo dimakan dewe, ya toh? Sudah disiapkan yang baik-baik. Gak ada buah-buahan yang bagus, termasuk anti kanker, ngelawan stres oksidatif itu tadi. Apa? Panjenengan itu nanas itu di tengahnya itu dasar. Kalau makan nanas, tengahnya jangan dibuang. Itu yang harus dimakan. Di situ ada anti kanker, anti stres, antioksidan yang tinggi dan lain sebagainya. Ya, selain semangka dan lain sebagainya itu umum. Kalau ibu-ibu yang pengen cantik terus ya anggur merah, anggur itu pada bijinya. Kalau bapak-bapak pengen sehat makan apel. Apel itu dikrokoti yang bagus, karena kulit sama bijinya itu yang mengandung zat-zat antioksidan. Ya, krokoti yang bagus. Nek wis bogang ya apa Pak Agus? Ya muten ae. Ya, next. Nah, jadi penyakit yang menghantui asam lambung, jangan lupa obat penenang. Ya, padahal minum obat enggak apa-apa selama ada indikasinya. Yang bahaya itu minum obat kalau dia
menyalahgunakan. Morfin itu kalau untuk mengatasi nyeri itu bermanfaat. Tapi kalau orang normal itu berisiko. Itu loh ya. Jadi jantung, stroke, diabetes, kanker ya ini paling banyak. Kanker serviks. Makanya ibu-ibu sering pap smear. Karena keputihan belum tentu gejala kanker, tapi bisa juga itu salah satu gejala. Bisa juga hormonal, bisa juga jamur kalau ada gatelnya, bisa juga kuman kalau dia berbau. Tapi yang penting periksa. Kalau normal, kenapa? Lah saya bolak-balik turun dari mobil nangis. Kenapa Pak Agus? Kenapa Bu nangis? Aku didiagnosa serviks 3B. Memang tidak ada gelak, tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Itu yang berbahaya. Makanya harus rutin periksa ke dokter kandungan, ya. Nah, dokter kandungan yang bagus itu cari yang tua. Kenapa? Keder tangannya, enak jadi rada keri ya, rada keri. Nek tuwek kan keri, keder ya enak jadi. Meriksane enak ambek keri. Ada. Dah. Dokter kandungan ini sering diarani dokter itu loh mesti kan dokter kandungan biasanya kaya, sombong. Bukan sombong, dia minta nggak ngerti. Misalnya ketemu di mall, misalkan Pak dokter saya butuh nggak ngerti dia nggak meriksa wajah. Kan dokter kandungan nggak bisa, kan meja bawah. Terus roknya dibuka ini loh saya butuh baru oh iya ngerti. Sing lurus terus menggok titik itu iya. Nggak sombong karena nggak meriksa, wong langsung mekangkang ini ya. Nah, saya itu termasuk dokter sing untung. Kenapa? Dokter lain mau meriksa kan mesti mohon maaf Bu, tolong bajunya dibuka mau diperiksa. Kan gitu. Kan saya enggak. Saya dari jauh, Pak Agus aku ono benjolane Pak Agus, aku ono benjolane Pak Agus. Itulah beruntungnya orang itu ya, sendiri-sendiri. Saya malah ditawani, Pak Agus ono benjolane, Pak Agus ono benjolane. Makanya saya kenapa kalau sehat ini kadang-kadang banyak vitamin. Serius, next ya. Jadi ini ada warning, nggak usah takut. Next, nah vitamin, ya tak? Vitamin ini banyak, mineral jangan lupa. Ya ini untuk tulang, ini untuk otak mencegah stroke dan lain sebagainya. Suplemen boleh, tambahan apa terserah, ya supaya kuat. Dan nah, teman saya kemarin menyalahgunakan, si muda. 40 tahun belum menikah, kan tayangan, ya 40 tahun belum menikah, itu tayangan jelas, yang mbak keluar ya toh. Terus tayangan sampean niku, terus dia menikah, sudah menikah. Kepraktekan saya, Pak Agus, alhamdulillah aku payu. Oh, alhamdulillah selamat gak tayangan wae sampean. Terus lapo? Aku kayak obat kuat Pak Agus. Loh, gak usah weh, sampean istirahat, makan, olahraga yang bagus bergizi, wis kuat sendiri. Dia maksa, gak iso Pak Agus tetep kayak ono, musuhku berat soalnya. Sampean iki kawin tak perang ta. Waduh berat. Gak wis gak gelem. Akhirnya gak gelem. Aku wis olahraga enggak. Terus dia bilang gini, wah wis ngono wis gak dadi bolowan, wis gak jadi sahabatan. Katimbang putus sahabatane ya wis tak kasihken. Saya kan daripada silaturahim teman baik ya. Wis tak kasih. Tolong ini minum sesuai dengan aturan. Viagra 1/4 malam. Tak carikan obat yang tidak ada efek sampingnya ya. Viagra kan efek ke depan. Bukan efek samping. Viagra itu efek ke depan, bukan efek samping. Kalau obat lain efek samping, Viagra kan efek ke depan. Tak kasih 1/4. Dia minum 2. Bahkan ini tidak sesuai aturan, overconfident. Akhirnya berdiri 3 hari. Terus kemana? Ya ke UGD. UGD tak takoni, kamu apakan ini? Saya biarkan Pak Agus, masuk tak ketok kan gak enak. Orang sudah tidak nurut aturan, overconfident ya. Nah, bapak-bapak di sini mungkin ada yang seneng wedang uwo, wedang sampah. Ya, ada serai, ada jahe, itu teruskan, itu bagus ya, karena imunostimulator, antioksidan untuk ibu-ibu supaya glowing ya. Ini banyak pada sayur buah-buahan dan jangan lupa air degan hijau ya, air degan hijau, air degan itu membuat kulit halus ya. Terus minum jangan lupa. Next, jadi optimis. Next, kemudian ini ya mengistilahkan next ya. Mengelola emotional wellness itu ada bukunya di luar. Next ya.
Ibu bisa ganti sendiri. Sering scoring dan mapping. Next. Terus adaptif kolaboratif ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih pengen sukses ya 3, tekun, tabah, tawakal. Sesuatu kalau tekun pasti berhasil. Jualan nasi tekun sukses. Jualan koran tekun bisa umroh, bisa punya ya. Problem. Next. Ayo kita happy, jangan alergi kritik, sensi dan lain sebagainya. Kalau sudah bagus seperti Majelis Taklim Babu Salam ini, inovasi penting ya. Semoga mimpi dan cita-cita panjenengan bisa tercapai. Next. Nah, semangat. Next. Nah, ini sehari-hari saya ya. Nah, melayani masyarakat. Babunya masyarakat itu mulia. Next. Ini contoh pasien saya. Next. Nah, ini pasien dengan kanker di pundaknya ya. Sudah melungker gini. Nah, mindsetnya dirubah. Ibu ojo repot, biar saya yang repot karena saya sehat. Ibu nangis terus, gak usah nangis bu, kayak aku aja. Gini, tak rumatane. Dia tak kasih obat, enak. Next, dia berdiri lagi. Dek, senenganmu apa? Main game. Nyoh, tuku pulsa. Kamu harus bahagia terus, supaya imunmu dijaga. Kamu berani operasi, berani Pak Agus, tak siapkan ya. Oke, next, siapkan operasinya. Next, timnya disiapkan, dia menjalani operasi dengan ikhlas. Next. Anak ini sujud syukur, pinter ngaji, next akhirnya dia bisa next sekolah lagi ya. Alhamdulillah. Itulah paliatif ya. Karena ngobati holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas dan servisnya harus champion. Next. Terus jadi mari ketahanan mental kita balancing dekat sama Allah. Backing harus Allah. Pasti selesai ya. Kemudian bisnis dengan Allah. Hati dibersihkan dulu dengan istighfar, baca Al-Quran. Wellness, saat ini kita bahagia memperingati Muharram ini dengan rentetan acara ditutup pada hari ini. Booster, ini tugas saya dipanggil Ketua Majelis Taklim ini, Ketua Takmir ini untuk booster kita. Ayo sing meneng-meneng ini mentalnya kembali lagi, semangat lagi, terutama untuk ibadahnya ya. Intelijen bukan kita lebih wise, lebih bijaksana. Jangan sampai emotional dumping, kekesalan, kebencian kita pada orang dilakukan di medsos. Ini berbahaya. Next. Pandai-pandailah kita mengolah hati, pikir, ucapan, sikap dan tindakan kita. Next. Ayo kita kuat semuanya, sabar, tabah, tahan banting. Next. Latihan sabar ini ada pelatihannya. Jangan lupa baca istighfar 70 kali setelah sholat asar. Sahabat Rasulullah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku amalan yang bisa membawaku ke surga. Jawab Rasulullah, jangan marah. Wah, tidak bisa, saya orangnya ini gini. Kata Rasulullah, bacalah istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya. Kalau saya usianya 60, 20 tahun dipanggil sama Allah, bagaimana ya Rasulullah? Tidak usah khawatir, sisa pengampunanmu akan aku berikan pada kerabat-kerabatmu. Itu dahsyatnya istighfar. Jadi ada 2 yang dahsyat hari ini adalah, 1 itu istighfar, introspeksi diri, kedua adalah sedekah, perbanyak sedekah. Next. Ikhlas, next. Latihannya tetap kreatif, inovatif. Next. Ini anak saya tidak ada yang meneruskan saya dokter, ya, tidak apa-apa. Ya. Anak saya nomor 1 dosen IT, yang kedua chef, ahli masak, ya. Yang ketiga adalah saintek, ya. Tidak selalu memaksakan. Ada orang anaknya pinter gambar, suruh masuk kedokteran, anaknya stres. Kedokteran itu harus rajin baca. Ibunya ngotot, anaknya stres. Dia tahu, nek gak nurut ibuku aku ya stres. Akhirnya dia ngalah. Ya wis aku tak nurut bunda aja. Masuk kedokteran karena pinter, lulus. Begitu lulus wisuda dapat ijazah. Bunda aku sudah lulus, ini ijazahnya, ini stetoskopnya, saiki bunda sing praktek ae, ya toh. Dia enggak dengan passionnya. Ya, harus dengan hatinya. Tadi saya katakan, jadi apapun nek dia tekun, apalagi ada sodakohnya, pasti sukses lah. Ya, next. Jadi marilah kita produktif ya, baca Al-Qur'annya ditambah. Target kita apalah? Kalau dunia sudah tercapai, target akhiratnya apa? Hafal surat ini dan lain sebagainya. Next. Nah, ini bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang, ya. Mumpung kita lulus Ramadan, lulus pandemi, lulus Ramadan, tahun baru Hijriah, di alam kemerdekaan sekarang ini, ayo kita tantangan ini kita rubah menjadi peluang, ya, dengan bersyukur, optimis kembali, jeli melihat peluang apa, bisnis apa-apa terserah panjenengan, ya. Lakukan perubahan, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita tidak mau berubah. Fokus
konsisten ya, kemudian sukses mandiri ya. Mudah-mudahan panjenengan mandiri dalam segala hal, dalam ibadah, dalam bisnis. Harus 5, self confident, percaya diri, good skill, harus ada tambahan. Makanya perlu ilmu, sholat, zakat, wakaf, itu ada ilmunya ya. Has experience, pengalamannya sudah oke, educational support, belajar ya. Tapi jangan lupa inovasi yang akhirat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Terakhir adalah big model, ya sehat tadi, triliunan dari Allah tadi, ya. Ayo dipergunakan yang baik. Next, ini yang sulit istiqomah ya, jaminannya surga. Innalladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Next, turun lagi Fusilat. Innalladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun bisikkan kepada jamaah Babus Salam ini ya, tidak usah khawatir, tidak usah berduka cita, surga tempatnya ya. Next, dalam apa istiqomah? Nomor 1 ketakwaan, sesuai dengan temanya ini. Kedua kesabaran, sudah dilatih 2,5 tahun pandemi, sabar. Kejujuran, kedisiplinan, ketaatan aturan, kedermawanan. Masjidnya wapik kok ini ya. Jadi jelasnya orangnya ahli sedekah semuanya ya. Banyak auranya kelihatan aja. Kepedulian, kebersamaan, ini yang penting. Kerukunan seperti ini, itu aset yang luar biasa ya. Kebaikan, action positif, ayo ya, keikhlasan. Next, kalau kita ada masalah, Allah pasti menolong, memakmurkan masjid. Sini sudah ramai terus. Qiyamul lail sempatkan masih 2 rakaat. Bersedekah dan ringan tangan, ini 2 kali disebutkan. Ya itu pentingnya ya. Makanya jangan pelit-pelit, jangan hitung-hitungan sama Allah. Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lazim. Kamu bersyukur tok tak tambah. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan ya. Perbanyak sholawat, tadi kita sudah melakukan. Makanya saya menikmati tadi. Itu tadi banjarinya wah top, sesuai ya, tebang. Ada yang kadang-kadang ngomongnya gak banter, terbangan sing banter. Kalau ini tadi enak, sesuai, seimbang, proporsional. Lagu ambek sing anu ya menikmati. Ambek ngantuk-ngantuk ini, tapi enak. Ya, coba di YouTube-nya. Kan sesuai. Itu loh kadang dia ndak euforia, tapi juga ndak pesimis. Tenang, self confident, percaya diri. Apalagi ketua takmir ya top pisan, ya. Nah, pemimpin ya, pemimpin itu 5, kompeten, kapabel, kredibel, komunikabel, acceptable ya. Next, tahajud ini sesungguhnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhan, menghapus karakter jelek, menjauhkan diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Apalagi mandi dulu, apalagi sholatnya bagus, rukuk 90 derajat, ini darah ke jantung, sujud darah ke otak. Yang lebih penting, banyak penyakit low back pain sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Begitu rokok, muni mesti keretek. Kalau bangun bunyi klotak. Berarti dengkule sampean koklok ya. Berarti mangkelan sih. Next. Doa agar dicintai. Bapak Ibu, saya bimbing emotional detox supaya dicintai Allah, supaya semua keinginannya akan dikabulkan sama Allah. Ikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah jamaah mulai detik ini menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Dan ya Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepadamu. Orang dicintai Allah mesti 3M. Mengenal Allah melalui sholat dan lain sebagainya. Kedua, sering menyebut dan mengingat namanya. Tadi itu. Ketiga, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Panjangan hatinya tadi seperti keluar masuknya nafas. Selama bernapas, nafasnya zikir meskipun tidur. Bernapas, ini nafasnya zikir. Kalau sewaktu-waktu dipanggil, husnul khotimah,
Tapi pada waktu enak bekerja, tapi hatinya zikir terus, Allah turun. Hei keluarga besar, jamaah Babu Salam kok sering manggil saya. Apa yang diminta? Pertama bersyukur atas nikmatnya, yang kedua sampaikan apa masalah panjenengan, apapun. Ya, karena panjenengan menjadi orang. Maka dari itu Bapak Ibu, HP di-charge, zikirnya juga di-charge. Jadi kita paralel. Insya Allah dua-duanya kita akan dapat. Ya, ini doanya. Next, nanti di panitia ada semuanya. Doa keberkahan Robi anzil munjalan mubarak wa anta khanzin dibaca minimal 10 kali tiap hari ya, supaya tambah berkah. Next, ini tips, sekali lagi tips untuk pasca sukses pandemi. Ini sebagai penutup, bersyukur, fokus. Ini harus fokus, semangat. Tadi sudah ditunjukkan semangat, care, peduli, saling menolong. 5, jangan lupa sinergi, kolaborasi. Ya, tidak bisa kita sendirian. Masalah yang kita hadapi makin kompleks. Harus kita saling bantu di antara keluarga, di antara jamaah, di antara siapa saja, masyarakat, RT, RW dan next. Terus tingkatkan terus sinergi, kolaborasi, sinkronisasi. Next. Semua ini berhasil bagus. Kepanitia, kegiatan Babu Salam harus ada kebersamaan, harus ada kecintaan, harus ada kemauan, harus ada ketulusan. Tekadnya satu, tidak sombong dengan pujian, tidak putus asa dengan cacian, tapi semangat bekerja dan berkarya adalah kerja kami, kepedulian dan ketulusan adalah hati kami, inovatif kreatif adalah pikiran kami, mencari ridha Allah adalah harapan kami. Next. Pesan penting, mensyukuri nikmat, setuju ya? Tidak berbuat nekat dan maksiat. Hati-hati ini. Ya, hidup sedikit hemat, insya Allah rezeki meningkat. Maka harus beribadah, harus berubah, dan harus sedekah agar hidup menjadi lebih berkah. Next. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Termasuk hadrah ini seni, banyak indah sekali tadi ya, sholawatan. Dengan sedekah hidup tambah berkah. Membeli buku saya itu anggap aja sedekah ya, insya Allah cepat munggah umroh dan haji ya. Dengan takwa hidup jadi mulia ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Next. Yuk action positif, jangan lupa selalu berdoa. Next. Ini pada waktu saya di Kalimantan ya, disiapkan kendaraan khusus ini, kendaraan kecil ya. Itu bisa lihat bawah. Next. Ini kalau di Jawa Timur dipinjami helikopter sama Pak Kapolda. Ini waktu saya di Newmont, pabrik emas ya, ada pesawat amfibi. Saya termasuk pendaki gunung ya. Saya pencintai alam ya. Saya dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Next. Saya mencari Blue Fire ya. Ini Blue Fire ada di mana sekarang yang UNESCO menetapkan itu di mana? Ijen ya, itu internasional. Next, saya cari sama tim ke sana. Next, tapi harus pakai masker karena belerangnya cukup ganas. Next. Ketemu Blue Fire ya, api biru. Biasanya api merah, ini api biru. Sangat indah. Ini waktu di pegunungan tertinggi di Indonesia. Next, ini waktu di pegunungan Alpen ya, di Swiss. Lebih berat, medannya lebih dingin ya. Tapi tidak usah nyari saya tidak ada di sini ya. Next. Next. Ya, matur nuwun, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, ada kalau pertanyaan kurang 5 menit ya, kita batasi sampai jam 7. Kalau ada pertanyaan 1 2 monggo silakan. Ya, monggo. Oh, enggak bisa pakai. Nggih, Bapak. Pak sama? Pak Rudi. Hubi ya. Ini masalah undang-undang kesehatan Pak Dokter. Ya. Tahun 2024. Ya. Apa benar ini COVID timbul lagi? Itu ya. aja. Lebih dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, virus itu tidak akan hilang ya, terus ada terus. Apalagi virus influenza kita tidak akan hilang, tidak ada. Tapi kita bertemu. Maka dari itu tadi saya jangan lupa. Tapi yang lebih penting mulai sekarang minum vitamin D yang 1000 internasional unit. Karena panjenengan tidak periksa, harus idealnya periksa dulu. Nah, orang Indonesia rata-rata di bawah 15 ya. Saya 25, normalnya harus 30 sampai 100. Nah, untuk amannya minum vitamin D yang 1000 internasional unit sehari sekali saja. Kedua, yang lain-lain tetapkan ya imannya ini. Kuncinya pokok jangan cemas. Orang tidak cemas itu kalau dia backingnya adalah Allah.
Lah bagaimana supaya hidup enak wong kita tetap menjalani? Bisnislah dengan Allah. Bagaimana bisnis dengan Allah? Menolong orang lain. Yang ketiga adalah ikhtiar bersama-sama. Wes ndak usah takut. Mindset kita dibuat positif, kita self confident, kita siap. Memang dari penelitian 100 orang yang saya rawat, yang lansia-lansia, yang orang-orang berat, itu yang siap untuk mati hanya 2. 98 nggak siap mati, ya. Padahal Rasulullah mengingatkan, orang yang beruntung adalah orang yang selalu ingat mati, karena dia akan berbuat kebaikan terus, ya. Jadi apapun yang dapat informasi, yang ketiga adalah hati-hati dengan hoax, ya. Jangan kesusu percaya, dikonfirmasi dulu dengan buku dan lain. Makanya saya tidak begitu ahli main HP, ya. Saya justru sedih kalau saya sampai tidak dekat dengan Al-Quran. Itu kerugian bagi saya. Karena saya sudah 60 tahun. Saya harus mengupgrade untuk membawa sangu yang banyak untuk kehidupan akhirat saya. Dunia saya jalani dengan, makanya saya bisnis saya mendirikan TBK, membuat rumah tahfiz, ya, menyelesaikan masjid-masjid yang belum selesai. Dan teman-teman saya lansia semua, 87 tahun, 82 tahun, giginya sudah habis, tapi produktif. Saya ngomong, lansia, ojo menjadi sakit kamu. Kasihan putra-putramu nanti ngurusi kamu di rumah sakit. Ayo kita bangkit. Jadi ibadah, goes, seneng, ya, makan, bebas, tidak ada masalah. Kadang kita punya ruang healing. Nah ini ada hal yang positif, nanti ada olahraga Litenkung. Litenkung itu luar biasa, ya. Jadi umur itu mindset kita. Guru saya itu 105 masih aktif. Mana jangan ngomong aku wis tuwek. Jangan ngomong gitu. Aku tetap semangat ibadah, aku tetap semangat olahraga, aku tetap semangat menolong orang lain. Gitu. Nah virus sudah banyak, enggak usah takut. Panjang takut sendiri diketak bojone bisa langsung kick mati. Salahnya sendiri. Jangan, ya. Semangat Pak. Sudah bagus semuanya sini. Ibadahnya dikencengi, ya, sosialnya, as-shadaqatu daful bala, sedekah menjauhkan daripada bala, ya. Jangan sampai ada musuh satu orang pun. Ayo kita baik-baik dengan semua orang. Itu, ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan saya doakan panjenengan sudah menjadi orang yang dicintai Allah, dan mudah-mudahan ke depan insya Allah makin sehat, selamat dunia akhirat, sukses kembali, bahagia, berkah, dan yang belum umroh haji segera berangkat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqwa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yasir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhil sakhil alina kullu asir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bitaqwa wal istiqomah wa ainal mujibatin nadama wa wafiqna lil amali sholihati wa radin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna menjalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Rabbi anzilna menjalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Rabbi anzilna menjalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Ya Allah, jamaah masjid Babus Salam beserta seluruh keluarga dan masyarakat sekitarnya, masjid-masjid sekitarnya ini, ya Allah, di Kabupaten Gresik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diusapkan di badan, ngomong, ya Allah, buang semua penyakit saya, ya Allah. Berikan rezeki yang melimpah, barokah, manfaat dunia akhirat untuk sanggup umroh dan haji, ya Allah. Matur nuwun, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad